119 사무실입니다. 왜 살려주세요? 배가 침몰되는 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제기도 가고 있었는데, 예. 여기 지금 배가 떨어져서 떨어진 것 같아요, 지금. 잠깐만요. 자, 지금 타고 계신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 침몰돼요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요, 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? 태월호요, 태월호. Kejadian pada tanggal 16 April 2014 di Korea Selatan menjadi hari yang tidak bisa dilupakan. Dari 476 penumpang, 400 orang lainnya adalah siswa dan siswi yang sedang berlibur, lalu hanya 172 yang selamat dan 304 orang lainnya meninggal dunia. Banyaknya korban yang tidak terselamatkan membuat hal ini menjadi seperti kasus pembunuhan. Jika dilihat dari waktu kejadian tenggelamnya kapal, membutuhkan waktu 100 menit untuk mengevakuasi. 해경의 몸집은 계속 커졌지만 해양 안전에 대한 인력과 예산은 제대로 확보하지 않았고 인명 구조 훈련도 매우 부족했습니다. 그래서 고심 끝에 해경을 해체하기로 결론을 내렸습니다. 누구라도 자기 가족이 희생을 당하고 억울한 일이 생기면은 일단은 누군가가 책임을 추궁해야 되는 부분이 있고, 그렇다고 해서 그 모든 책임이 해경 때문에 일어나서 해경이 책임져야 되는 그건 아니거든요. Hal yang tidak masuk akal adalah ketika kapten dan beberapa kru keluar pertama dari kapal untuk menyelamatkan diri. Anehnya, kapten dan awak kru memberitahukan kepada semuanya untuk tetap di ruangan masing-masing dan mengatakan penyelamat akan datang. Padahal kapal sudah mulai miring dan tenggelam. Sedangkan masih banyak penumpang yang berada di dalam kapal. Para penumpang kebanyakan adalah siswa yang sudah pasti akan mengikuti arahan yang diberikan. Mereka hanya bisa menunggu adanya penyelamat yang datang tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat kejadian itu, siswa dan siswi membuat video dirinya dan menunjukkan keadaan saat berada di dalam kapal. Ada yang terlihat tenang, ada yang masih bisa tersenyum, ada juga yang terlihat takut dan merasa sedih hingga menyebutkan nama kedua orang tuanya. Bahkan beberapa siswa mengirimkan pesan kepada keluarga mereka karena memiliki firasat bahwa mereka tidak akan selamat. Berdasarkan kejadian ini, terdapat 3 data. Dari 3 data yang diberikan mengenai pergerakan kapal Sewol, datang dari yang pertama, pemerintah, kedua, Angkatan Laut Korea, dan yang terakhir adalah nahkoda kapal Dura yang radarnya dekat dengan kapal Sewol. Tetapi, ketiganya memberikan data yang berbeda. Sebuah film dokumenter Korea Selatan berjudul Intention memberikan petunjuk yang paling meyakinkan hingga saat ini tentang penyebab kapal Sewol tenggelam. Berfokus pada pencocokan data jalur sistem identifikasi otomatis atau AIS dengan kesaksian para korban yang selamat untuk memberikan petunjuk hanya 2 pertanyaan yang telah lama dinyatakan keluarga korban. Pertama, mengapa kapal tenggelam? Dan kedua, mengapa para korban tidak diselamatkan? Saat kapal tenggelam dan berita ini sedang terjadi, Presiden tidak terlihat selama 7 jam. Masyarakat mempertanyakan hal ini.
dan merasa bahwa tidak bisa terima dengan perlakuan presiden yang tidak hadir. 세월은요, 나도 자식을 키우기 때문에 어린애가 죽으면 나도 마음이 안 좋아요. 그런 엄밀한 소풍에다 죽은 거 아닙니까? 그러면 그 선박회사 회장님이 책임을 져야 되는데, 장사하고 배를 띄운 사람들, 이런 사람들이 이득을 취하기 위해서 구조를 바꾸고 할 수 있어요. 그러나 대통령 책임은 아니에요. 그게 언제 바꾼 건데? So as you just saw, Yu's death brings to an end a long and exhaustive manhunt, but there are still a lot of questions surrounding this case. Pada tahun 2014, badan Yo Byung-eun, seorang bilioner dan pemilik kapal Sewol, ditemukan sudah mulai membusuk dikelilingi botol alkohol di tengah ladang. Anehnya, forensik baru bisa mengidentifikasi mayatnya setelah 6 minggu. Tidak ada yang menyangka bagaimana bisa seseorang yang sangat religius ditemukan dikelilingi oleh botol-botol alkohol. Bilioner Yu sendiri adalah bagian dari mafia bisnis dan merupakan salah satu orang yang sangat dekat dengan organisasi gereja terkuat di Korea Selatan yang seringkali tidak sependapat dengan pemerintah. Hal itu membuat orang-orang percaya bahwa ini ulah pemerintah. Mereka sengaja agar kapal Sewol tenggelam. Dan efeknya lebih besar jika yang meninggal adalah anak-anak. Apakah ini memang benar terjadi? Kasus Sewol Ferry ini masih banyak dipertanyakan hingga sekarang. Mari kita mendoakan mereka, para korban tenggelamnya kapal feri Sewol, dan semoga keluarga yang kehilangan selalu diberi kekuatan dan kesabaran. Intinya adalah kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah siap dan selalu memohon doa kepadanya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan follow semua akun media sosial kita di Squad Misteri.